Halo sobat, pagi ini kita naik lau lagi, tapi dari jalur tambak. Nah, ini base campnya di rumahnya Mas Ponco. Nah, ini jalurnya. Kita startnya dari sini nih, sekitar 1300. Nanti ada pos bayangan 1, 2, ini ada pos 1, kemudian pos 2 1800, pos 3 2100, dan naik lagi nanti ada pos 4, kemudian ada pos 5 Sajat Camp. Ini sambung dengan jalur Cemoro Kandang nanti, kemudian tembus Argo Dalam dan Puncak. Nah, di pos 3 ini nanti kita antara pos 3 pos 4 nanti ada air. Nanti kita jalurnya ini di namanya Kampung Tambak. Nah, jalan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haula wala quwata illa billah. Ini ada kamar mandi, tempat parkir. Kalau mau nginep sebenarnya seputaran sini juga ada sih, beberapa di bawah itu ada villa-villa yang bisa disewakan, karena enaknya memang jalannya pagi, jadi nggak terlalu panas. Ini suasana Kampung Tambak. Sini rata-rata petani. Ini petani loncang, ada petani kubis. Kita jalan, nanti kita masuk pintu hutan sebelah sana. Kalau teman-teman mau ngecamp juga bisa, misalnya nggak nginep di penginapan, bisa di daerah seputaran sini. Ini juga ada toilet ya, bisa diin tenda seputaran sini buat camping. Di pagi jalan ke atas. Nah, di sini kita mulai masuk pintu pendakian ya, dan hati-hati di sini, banyak cabang yang kalau kita nggak merhatiin nanti salah jalur, karena banyak jalur pencari kayu ya. Ini banyak teman-teman tersesat karena kan salah ambil jalur. Nah, ini jalur ucapan selamat datang dari pendakian lewat tambak. Ojo mikir bute urip nganti lali gunane urip. Nih, selamat datang pendakian Lawu via Tambak ya. Nih, mulai start dari sini sampai pos bayangan, sampai pos 1. Teman-teman cermati jalurnya biar enggak salah ambil jalur, karena memang banyak percabangan. Nanti biasanya di tiap percabangan ada tanda puncak gitu. Nanti kita lihat ini, seperti di depan ini kan di pohon dikasih tanda arah puncak. Nah, ini yang harus kita cermati biar
kita nggak salah sama jalur pencari kayu. Nih, ini kan lebih jelas ini, tapi nggak ke puncak, puncaknya ke sana. Ini adalah salah satu contoh yang harus kita cermati. Dan ada para pencari kayu, dan pencari rumput, terutama rumput yang banyak jalan pencari rumput untuk ternak mereka, gendong seperti itu. Cara nyarinya seperti bapak itu. Oke, nah ini kita sampai di pos bayangan. Pos bayangan ini adalah antara base camp sama pos 1. Di sini ada shelter. Kalau kita ngecamp di sini sebenarnya juga cukup rata ini. Ini karena habis musim hujan aja, jadi banyak rumputnya tinggi-tinggi. Tapi itu malah empuk kalau diratain buat alas. Ini shelternya. Rawatlah bumi sebelum bumi merawatmu. Pesan yang cukup mendalam. Jalur tambak ini memang jarang yang lewat. Nih bisa lihat jalurnya kan rapat, menandakan bahwa memang jarang orang lewat jalur ini. Jadi ini kita juga belum tentu ketemu orang naik, karena rata-rata orang yang pengen camping jalurnya lewat Cetok, bagian lewat Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Jalur ini selain masih sepi, lebih jauh, juga lebih tinggi elevasinya, karena start kita hanya 1300, masih di bawah Cetok. Tapi asik, justru kita bisa menikmati sendiri jalurnya. Pagi ini rumput-rumputnya masih lembab, basah, jadi sepatu udah basah, celana juga udah basah. Nah, ini kita sampai pos 1 di ketinggian 1574, dikasih nama Kelban. Nah, ini sebenarnya jalur ke bawah ini bisa nanti tembus ke Tlogomadirto. Ini jalur SLU yang 80 kilo lewat sini, turun sana untuk ke Tlogomadirto. Ini view-nya cukup rapat sebenarnya, karena memang pohon-pohon tinggi banyak nutupin. Sebenarnya ini cukup bagus, dan di sini kadang masih dapat sinyal. Ya, kita jalan sudah hampir 2 kilo dengan waktu 45 menit. Nah, jalur pos 1 ke pos 2 ini nanti lebih rapat lagi, lebih lembab. Ya, lebih lembab. Nanti saya ambil gambarnya nih. Kelihatan jalurnya kan, kelihatan rapat dan jarang ada yang lewat. Ini menandakan memang nggak banyak yang melewati jalur ini. Nggak apa-apa. Nih, lihat, masih rapat, dan ini nanti semakin rapat nih sampai mendekati pos 2.
yang mulai tetap rapat. Oh, ada di sini. Nah, ini kita sampai di pos 2 Aruh Gunung Lawu Via Tambak, tingginya di 1840 mdpl. Nah, kalau pos 1 tadi itu sejajar dengan basecamp Cetho karena sama-sama 1500. Kalau pos 2 ini sama dengan basecamp Cemoro Sewu Cemoro Kandang yang ketinggiannya 1800. Jarak sekitar 3 kilo dengan waktu 1 jam 20 menit. Lagi lah. Nah, ini nanti mulai nanjak sampai di pos 3 itu nanti mulai masuk cemara-cemara. Ini kan masih belum cemara, masih basah. Menjelang pos 3 ini jalurnya rapat karena memang jarang yang lewat sini ya, rapat sekali. Tapi ini kita sudah dekat dengan pos 3 kalau kayak gini karena sudah masuk pohon cemara. Nah, ini sampai pos 3 Cemoro Dowo, tingginya di 256, masih tinggi pos 3 Cemoro Cetho, di sana 2250, tapi sama namanya. Kalau di sana Cemoro Dowo, sini di pos 3 jalur Cetho juga kayaknya sama deh namanya, karena memang banyak pohon cemara. Nah, ini ada shelter biasa teman-teman saya istirahat di sini. Nih. Ininya. Oh ya, pos 3 ini dengan jarak 4,3 km dari base camp, waktu tempuh sekitar 1 jam 55 menit. Dari sini nanti mulai rapat menuju pos 4, mulai terbuka jalurnya, mulai agak panas. Sampai pos 5 benar-benar terbuka sampai puncak. Pos air, sini kita bisa ngisi air dari mata air yang disimpan di sini. Lihat ya. Ini kayak apa ya? Ditutup kok. Nih, ditutup jadi bersih. Kita lihat. Dan kita habisin dulu yang di botol. Wih, dingin airnya, dingin banget. Oke. Ini kalau mata air kalau ditempuh ini sekitar
hampir 5 kilo dari base camp ya, yang waktu 2 jam 15 menit lah atau 2 jam 20 menit sampai. Nggak aman lah di jalur sini untuk kita air, kita nggak ada masalah karena ada air di tengah jalan. Jalur cukup rapat jadi menghambat jalan, nggak bisa kencang, tapi ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah ini kita sampai pos 4, tinggiannya 2430 mdpl, sisi 100 meter sama pos 4 nya Ceto, jarak 5 km lebih ya, 5 km,2 lah, dengan waktu tempuh 2 jam 35 menit. Ini tinggal kita ke atas, pos 5 di atas, di padang di atas sudah terbuka. Nanti kita akan ketemu namanya toh kuning, karena rumputnya kalau musim kemarau warnanya kuning. Mau lihat di bawah nggak? Perkampungan. Tuh. Oke. Nah ini kita mendekati ini. Kelihatan dari rumputnya yang hijau dan mulai menguning. Kita sudah mendekati pos 5. Nah itu savana di atas itu, kita nanti akan lewatin begitu. Di atas itu ada pos 6 nanti ya. Edelweiss subhanallah. Nih suket kuning. Nah kenapa dinamakan suket kuning? Karena memang ini nanti kalau semakin kemarau nih rumputnya kuning semua. Kalau sekarang kan masih agak hijau nih ya, karena musim panasnya belum terlalu lama. Ini dulu ada shelternya tapi sebenarnya udah rusak. Tinggiannya di 2831, jarak tempuh 6,5 kilo dari base camp dengan jalan santai 3,5 jam. Ini di sini view-nya bagus, tempatnya terbuka, hanya saja kadang anginnya kencang sekali kalau mau buat ngecamp. Jadi kadang ternyata dulu ada shelter di sini, kena angin hancur. Ini memang jalur paling asik, sepi, hampir sepanjang jalan dari start dari base camp sampai sekarang nggak ketemu pendaki dan hampir tidak menemukan sampah. Sepanjang jalan bersih, tanahnya bersih, nggak ada sampah plastik. Jadi ya bagusnya kayak gini deh, bagusnya sepi dan ya terutama biar nggak terkotori oleh sampah. Ini nanti kita naik ke atas sana untuk menuju pos 6 ya. Ini tuh bekas shelter, jadi kita bisa diriin tenda di situ tuh. Dan kalau sunset nanti dari sana nih matahari tenggelam dan mungkin akan kelihatan Merapi Merbabu, mungkin akan kelihatan. Oke, kita manjat ke puncak dulu. Lumayan tanjakannya. Nah kita motong tuh
Dari bawah sana tadi kita. Nih kita naik atas sana. Kita udah mau mendekati pos 6. Udah sampai ujung bukit tadi. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ini ada pondok yang cukup terlindung dari angin karena dia berada di lembah, dan cuma aja view-nya nggak dapat. Nih, ini nyaman banget ini kalau buat ngecamp. Tuh, nah ini kita sudah di atas itu. Sebenarnya ada jalur dari Cemoro Kandang. Pondok itu kalau dari kita naik dari Cemoro Kandang ke puncak sebelum pos 4 itu nanti pondok ini kelihatan karena jalurnya hanya di atas itu tuh. Tuh dia naik nanti ada pos 4 dari jalur Cemoro Kandang. Tuh di atas, cuma nggak kelihatan dari sini. Ini di atas tuh ada jalur tuh, jalur dari Cemoro Kandang. Karena nanti di depan akan menyatu. Mulai panas, kita segera luncur. Nah, cakep nggak? Edelweiss. Ini tempat ngecamp yang view-nya cakep banget. Nih, Sunset Camp 2975 MDPL. Alam adalah guru sejati. Bawa turun sampahmu. Nah ini buat teman-teman. Cuma di sini mah anginnya kencang. Jadi tenda pasang kuat. Nah, dari angin bisa bertahan. Kita bisa lihat sunset dari dalam tenda. Nih. Nah, di ujung sana ada warung pos 4. Lurus dari saya itu, disitu ada warung pos 4 jalur Cemoro Kandang, namanya pos 4 Cokro Srengenge. Ya. Kita jalan ke atas sana nanti akan nyambung ketemu sama jalur dari Cemoro Kandang. Nah ini kita dari sana tadi nyusur ke sini. Ini kita ketemu dengan jalur yang dari Cemoro Kandang. Nih. Nah, ini.
Nanti pas turun harus diingat ada tanda tambak ini ke kanan. Nah kalau yang lurus sana itu ke Cemoro Kandang. Inilah titik pertemuan jalur Cemoro Kandang dan tambak. Jalurnya mulai berbatu. Nah ini di teman-teman pendaki di namain Suryo Penangkep. Suryo itu matahari, penangkep tuh yang nangkap. Karena ada ceruk dua inilah, jarak jauh sana dari jalur Cemoro Kandang, dari ceruk inilah kelihatan puncak dan masuknya sinar matahari pagi. Dan di balik ini puncak sudah kelihatan. Tuh, puncak yang di ujung, yang tebing, yang di atas ada benderanya. Sebelah kanannya ada Tugu. Nah, itu puncak. Nah, kita menuju ke sana. Teman-teman, kenalkan ini Pak Bambang. Oh, ini panggilannya Mbah Bambang. Aja Pak Mas. Oh, kenomen. Ini guru saya. Lah aku kan Mbah ya aku ketok tuwa kok. Masake anake nek kanggo awakmu. Nah, bahasane Mbah Bambang. Ini kalau kita naik gunung kan olahraga. Kalau beliau naik gunung tuh ambilin sampah. Loh, lihat nih. Dia ngambilin botol sama-sama seperti ini gitu. Jadi memberi inspirasi buat pendaki yang lain tuh biar peduli lah. Naik gunung itu ya jangan ninggalin sampah. Ini kasihan nih mbah-mbah tuh naik gunung cuma ngapain mbah naik gunung mau ambilin sampah gitu. Kita harus malu ini. Ini beliau ini selain pelari lho Mas. Mas Budi. Iki engko pokoke aku kudu mbok tukoki sate. Tukang sate? Oh, anu. Lho, sak-sake. Pokoke anggar ketemu tuku sate. Oh iya. Siap. Awas lho gratis lho ya. Iya gratis. Oke. Ini Mbah Bambang ini dia guru saya, guru SD. Yo. Nah, dia selain pelari, pendaki, pesepeda. Wah, ini pesepeda lebih kuat lagi dia. Gitu. Tukang reseh mik, Mas. Ini buat teman-teman nanti kita kapan-kapan kita ajak podcast ngobrol tentang sejarah beliau gimana tuh. Bisa semangat sekali dengan usia beliau ini masih naik gunung bersihin sampah. Ini nggak main-main ini. Saya aja paling jaga sampah saya sendiri itu. Nggak mau ngambilin sampah orang. Ini beliau kalau kesini ambilin Isin sampah. karo Mas itu. Budi, Mas. Isin karo Mas Budi aku iki. Mas Budi bendino turut lawu kok gurune bobo. Aku isin karo Mas Budi aku. Beliau olahragawan juga pemusik, dia vokal lagu terutama lagu-lagu Kus-Plus atau lagu-lagu Ora wis ngoyo ora kuwi. Tukang golek mik wae. Pokoknya wis beliau ini jos awet nom sehat. Ora awet nom awet tuwek Mas Budi. Gak aku nek awet nom, awet tuwek. Perlu diralat ini. Kapan-kapan nanti kita undang podcast ngobrol di podcastnya Cosmider. Ya, Oke, siap. Kosmit Jaya. Amin. Di Nusantara. Go internasional Mas Budi. Amin. Man. Ya, lanjut. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, beri inspirasi tuh. Nih, kita harus malu ini sama beliau. Tetap sehat dan peduli lingkungan. Oke, ini jalur Geger Boyo. Lewat sana tadi nih. Ya memang jalur ini lebih ekstrim. Jadi bagi yang nggak terbiasa disarankan jangan lewat sini. Ya, karena ini mepet dengan tebing, jurang kanan kiri, itu juga jurang. Oh, memang jalurnya jadi lebih pendek karena ekstrim. Panas nih, ekstrim, jalurnya mepet dengan jurang. Dan
bendera yang kelihatan dari jauh tadi. Sana ada jalur pos 4. Jalur kita tadi ada jalan setapak. Kita tadi ketemu jalur dengan Cemoro Kandang. Amit bro, puncak tertingginya itu cuman tinggal lebih bagus ini. Jadi sering teman-temannya di sini. Empat setengah jam ya, sambil bikin konten santai. Gunung Lawu cerah secerah hatimu. Sudah sampai puncak. Halo. Selamat pagi. 4 jam 39 menit. Kali ini rame dari bapak-bapak Bara. Nah, ini teman-teman, ini cabang, jangan sampai diru terus pasti ke Cemoro Kandang. Nah, kita ambil yang kanan tuh. Nah, bibir beda punggungan pos 4 Cemoro Kandang ke sana, atas bukit itu turun. Nah, di balik bukit ada pos 4 dari jalur Cemoro Kandang. Turun menuju Sunset Camp. Tuh, Sunset Camp. Kabut mulai naik. Bawah lembah sunset tuh, kabut mulai bergerak naik. Semoga tidak hujan, cukup kabut saja sehingga tidak panas. Jalur tambak ini adalah jalur terpanjang dan tertinggi nomor 2 setelah jalur Singolangu ya. Tapi ini jalurnya lebih asik dibanding Singolangu yang tertutup terus sehingga nggak ada view. Dan bagi penikmat jalan ya, jalur ini sebagai paling asik gitu, karena sepi, tidak ada pendaki yang lain. Saya sudah naik dan turun belum ketemu pendaki,
terus bersih dari sampah, lembab masih. Jadi kalau memang menikmati pendakian, puncaknya bonus, saya sarankan sih lewat jalur sini, jalur tambak gitu. Masalah air nggak ada masalah ya, view juga cakep, apalagi nanti view sunset itu gitu. Nih jalurnya masih padat gini. Jalur tambak ini memang selain elevasinya tinggi, jauh, paling jauh hampir 9 kilo. Dan saking sepinya, biarpun ada pendaki ini, bekas ini kan bekas rapian, cuman ya kalau di jalur lain biasanya kita ketemu burung-burung di jalak gunung, jalak lawu tuh, yang dia ngikutin di jalur kita itu. Dia sebenarnya kan tuh kan nyari rempah-rempah makanan itu. Di sini nggak ada, karena memang nggak ada rempah-rempah, karena jarang pendaki lewat, sehingga habitat burung itu juga nggak ada. Masih belum ketemu orang kita. Tadi udah kelewat pos 4, kita sekarang menuju pos 3. Nih kan masih rapat, karena jarang dilewatin orang. Rapat sekali. Ini yang terpleset. Ini kan yang bawah kan kadang jalannya berlubang-lubang gitu, nggak kelihatan. Buat turun nggak bisa cepet. Ya, pos 3. Ini pos 3. Lanjut aja biar sampai pos 2. Pos 2. Alhamdulillah. Pos 2. Kita tinggal terus ke pos 1. Nah. Alhamdulillah. Pos 1 bro. Turun. Langsung aja ya, udah 7 jam 25 menit ke sana, ke Tokomadir tuh. Kalau waktunya longgar sih enak ke sana. Udahlah. Pos bayangan. Fik, nggak ketemu pendaki kita. Fik sampai bawah lagi. Mudah-mudahan nggak ada pendaki. Jalur ini memang cukup kita nikmati sendirian saja. Ini cara bercocok tanam di atas ini, sih nggak perlu nyiramin. Monggo mas. Ini kita aduran apa? Iki brokoli. Oh brokoli nih. Timun enten. Campur. Sawi, kobes campur. Oh. Baik, udah sampai base camp lagi dan tidak ketemu pendaki lain. Jadi kita tadi hari ini, padahal weekdays ini Sabtu kan, biasanya kalau udah di candi lewat yang jalur Cetho, Monosewu, ya udah rame nih, pertama Cetho udah ngecamp kan malam minggu. Sini nggak ada, sama sekali nggak ada.
Mbak, Pak. Iya. Kancane pundi? Ya, Mbak, Pak. Kita udah sampai. Hampir 8 jam. Ya, katakanlah 8 jam lah. Nih dari pendakian Lau menggunakan jalur tambak. Jarak mungkin hampir sekitar 9 kilo ya. Sekitar PP 18 kilo. Terus jarak tempuh ya 8 sampai 9 jam lah. Nyantai itu. Pak, sekalian bikin konten dan seru karena hampir kita menikmati sendiri jalur tadi itu, nggak ada papasan sama pendaki yang lain. Itulah istimewanya jalur tambak. Ada satu lagi jalur Singolangu, nanti kapan-kapan saya lewat sana. Cuma sana itu nggak ada air perjalanannya, jadi ya adanya hanya di puncak, beli di warung. Oh, ini tadi kan ada, ini cukup membantu. Nih kita udah sampai di tempatnya, rumahnya Mas Ponco. Mbak, selesai.